tersangka seperti ini. Nah, harusnya kan pihak penyidik jeli, ini pelapor siapa? Oh, ini pelapor udah kalah kemarin di BK, kok bisa ngelaporin saya? Ini dari kejaksaan ya? Iya, jadi ini semacam detektor, jadi kita ya, bisa. Ayo, Bang, hari ini giatnya apa, Bang? Hari ini kami sebagai kuasa hukum dari Pak Gunawan Muhammad, nomor perkara 642 PIT-D/2024 PN Jakarta Pusat, terkait bahwa kita sebagai kuasa hukum dari Pak Gunawan ini adalah terkait masalah pidana. Ada hal-hal keganjilan yang tidak patut digubris, tidak patut dimasukkan dalam hal pidana 266 KUHP, akhirnya diberikan suatu didakwakan pasal 26 KUHP itu. Nah, saya melihat di sini masa kita ini sebagai kuasa jual dalam penjualan tanah bisa dianggap suatu pidana. Ini kan sebuah keanehan gitu kan. Nah, saya melihat di sini adalah ada semacam mafia peradilan di sini gitu. Yang memang kita sebagai rakyat jelita ini, sebagai rakyat ini harus melek terhadap hukum. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita di sini, saya diberikan kuasa untuk menjual tanah, berikan hak prerogatif. Berapapun harganya, kemudian berapa harus saya serahkan, apakah ini masuk pidana? Ini kan nggak masuk pidana. Ini keganjilan yang dirasakan oleh klien kami, Pak Gunawan Muhammad, seperti itu. Bang, ini dimasukkan dalam pasal 263, 266 itu, seperti itu, KUHP. Bang, kalau boleh tahu, ini tanahnya tanah di mana, berapa luasnya, dan berapa nilai penjualan kemarin gitu loh? Kalau ini kan tanahnya di daerah di Tanah Pramuka Ujung di Rawasari ya Bang ya, 2,2 hektar ya, 2,2 hektar yang memang perkara ini sudah lama berlangsung. Dari tahun berapa? Dari 2013 Pak ya? Sebenarnya ya 2013 sih. 2013 ada pembeli, kemudian dijegal lagi, ada pembeli dijegal lagi gitu kan. Banyaklah bahwa ini sengketa, bahwa ini begini, akhirnya ini menjadi buyar lagi sebetulnya. Yang bagi saya sih sebagai kuasa hukum, bahwa mempertahankan hak-haknya Pak Gunawan dalam rangka beliau kan sebagai kuasa jual dari pemilik tanah yang sah gitu. Kita mengajukan eksepsi tadi bahwa ini adalah batal demi hukum, tidak layak untuk diperkarakan. Demikian. Bang, bisa dijelasin sebenarnya kronologi Kebelakangnya, seperti Bang. apa? Akhirnya kenapa Pak Gunawan mediator bisa dijadikan tersangka? Boleh Bang, Saudara. Jadi memang awalnya itu Pak Gunawan dari awal itu bukan pemilik ya. Beliau itu sebagai kuasa jual. Dari pemilik warkah itu mengkuasakan Pak Gunawan untuk menjualkan tanah tersebut. Nah, kondisinya adalah pemilik itu sekarang sudah meninggal. Akhirnya Pak Gunawan membuat akta baru kepada warisnya. Nah, akta itulah yang dipermasalahkan karena dianggap Pak Gunawan itu merasa bahwa aktenya menjadi akte mutlak dari menjualkan, menegosiasikan dan menerima keuangan di situ. Nah, dari situ yang agak rancu, padahal beliau itu bukan pemilik tanah tapi hanya hanya kuasa jual saja. Garis besarnya kurang lebih hanya seperti itu. Nah, dari awal tanah itu tanah sengketa atau gimana sebenarnya? Dari awal memang tanah itu sengketa, tapi para kepemilikan para pihak ini sudah melalui pengadilan-pengadilan. Ada putusan-putusan juga. Berarti bukan sengketa lagi udah tanahnya? Status yang disengketakan adalah verbonding dengan giring. Oh, giring. Iya, tapi itu pun belum ada keputusan yang pasti bahwa apakah tanah itu verbonding atau giring. Jadi statusnya sebenarnya tanah ini masih sengketa. Saya tambahin sedikit, ini pelapor saya jujur dia di PK segala macam udah kalah ya. Iya, udah ingkrah. Yang saya bingung
dengan yang kalah itu bisa melaporkan gitu loh, bahkan sampai dari kasasi, PK, TUM semua kalah semua. Kok Barreskrim bisa menerima laporan tersebut menyatakan saya jadi tersangka seperti ini? Yang harusnya kan pihak penyidik jeli, ini pelapor siapa? Oh, ini pelapor udah kalah kemarin di PK, kok bisa ngelaporin saya? Itu pelapor yang menang gitu loh. Jadi Bang, tadi dari hasil sidang eksepsinya seperti apa, Bang? Jadi Ya. sidang eksepsi kita membacakan eksepsi yang sudah kita tuliskan di sini bahwa kita menuntut kepada hakim itu ada beberapa poin. Pertama adalah kita menuntut kepada hakim menerima seluruh eksepsi yang kita ajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam perkara tersebut. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum itu tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya pikir itu ini harus kita tegaskan, batal demi hukum. Nah, kita menggugah hakim mengenai sebuah adagium bahwa hakim lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya disinilah objektivitas hakim, disinilah bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, ya dia harus objektif. Tidak ada pesanan-pesanan. Kita harus gugat gitu. Kita harus bersuara sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Demikian. Nah, pembacaan hasil tanggapan dari majelis hakim sendiri seperti apa? Kalau tanggapan dari hakim, tanggapan dari PJU belum ada. Dia menunda minggu depan untuk tanggapan yang kita bacakan, dieksepsikan. Demikian. Kota ya akhirnya ya. Ya. Dan kota. Ada keresahan katanya Ya keresahan di saya badan dikasih tuh. gelang begini bener lama udah kayak Bisa dilihatin ke. boleh. Nah. Ini fungsinya ini seperti apa nih, Pak? Ini dari kejaksaan ya? Ya, jadi ini semacam detektor. Jadi kita nggak bisa kemana-mana kayak di dalam kota aja. Ini saya lihat juga ada kejanggalan di sini. Tidak ada kemerdekaan bagi terdakwa di pengadilan itu. Ada secara tekanan psikologis ketika beliau masih memakai alat yang seperti itu. Harusnya dilepas, seharusnya gitu kan. Nah di sini ini tidak ada tanggapan hakim sebetulnya. Dan PJU harus melepas harusnya. Tidak ada tekanan psikologis, tidak ada hal-hal yang membebani beliau harusnya dalam persidangan itu. Demikian. Pihak pengacara sendiri sudah mengajukan untuk proses pelepasan detektor ya, Pak? Tadi sebetulnya kita mau mengajukan, tapi mengajukan cuma majelis menanggapinya bahwa agenda hari ini itu hanya untuk eksepsi, bukan untuk yang lain. Karena usulan saya tidak dilanjutkan terkait dengan ditaruhnya atau ditempatkannya alat seperti itu. ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.